Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo semuanya. Mungkin kalau dengar suaraku agak bindeng ya, mohon maaf ya. Hari ini aku pengennya sih buat video sih tentang motovlog jalan-jalan gitu kan. Cuman hari ini agak nggak fit. Jadi aku masih di rumah. Ya masih dalam masa pemulihan lah ya. Jadi aku nggak sama sekali keluar. Ini udah 3 hari ya. Hari ketiga aku nggak keluar rumah. Kan. Jadi hari ini aku mau, ya kalau kalian lihat sih ini cuman footageku yang lama, yang ya nggak ada suaranya sebenarnya. Jadi cuman mengiringi pembicaraanku hari ini. Jadi aku mau bahas tentang masalah gempa ya. Jadi dimana hari ini direkam kemarin siang jam 2 jam 2 itu ada gempa yang berada dekat dengan Malang Blitar, dengan besar apa ya kalau sebutannya, dengan getarannya itu gempanya sebesar 6,7 skala Richter, dan itu waduh besar banget. Kalau menurut kalau menurut dari informasi temanku yang ada di Malang itu, daerah pesisir pantai itu banyak yang rumahnya roboh, banyak yang terkena dampaknya gitu kan, dan di sekitarnya gitu. Terus kemarin aku juga merasakan, aku yang berada di Surabaya pun juga merasakan getarannya gitu, tapi memang getarannya nggak terlalu terasa banget gitu di rumahku. Kan kemarin aku sedang ya duduk di kasur gitu kan, nonton YouTube, ya cari-cari bahan juga. Kemudian badanku ini terasa kayak geter-geter, dan kan posisi juga masih belum fit ya kemarin badanku, dan aku kira itu palaku pusing, dan ternyata ternyata itu ada gempa. Jadi tiba-tiba teman-temanku di kelas kuliah itu bilang bahwa ini ada gempa ya, ada gempa ya. Dan ternyata kukira itu cuman palaku pusing, ternyata emang gempa. Soalnya aku tiba-tiba ngeliat bahwa ada, kan di rumahku ada sangkar burung, ada kabel-kabel ya yang menjuntai-juntai kurang rapi gitu kan. Itu goyang-goyang semua gitu, aku juga bingung. Dan ketika aku lihat berita di Instagram, langsung menyebarkan info BMKG bahwa ada gempa, dan itu waduh, dan itu dekat dengan Malang. Langsung akhirnya aku dapat kontak dari temanku, dia ngabarin kalau oh bukan, aku kemarin tanya kan ke temanku, bagaimana keadaanmu, gimana ini tadi ya lumayan bergetar gitu, tapi dia nggak apa-apa kan. Temanku itu tinggal di kos, jadi di kos itu ya cuman goyang jatuh barang-barang perabotan aja, nggak sampai rumah roboh atau segala macem lah. Jadi dia masih selamat gitu. Tapi dia mendapatkan kabar dari pacarnya temanku ini, itu daerah-daerah yang dekat dengan laut itu, wah itu sampai ada yang rumahnya roboh. Terus kalau korban jiwa aku belum tahu, cuman aku dikasih tahu kok banyak yang rumah roboh. Terus di Jatim Park 2 juga itu juga ada video yang menunjukkan bahwa di Jatim Park 2 itu waduh itu udah runtuh semua pak gitu. Nggak semuanya gitu, cuman beberapa wahana itu ada yang roboh juga gitu kan. Dan akhirnya ya aku juga tanya yang lain gitu kan, cari-cari tahu gimana keadaannya yang lain gitu kan.
Dalam alhamdulillah sih beberapa dari keluargaku yang ya juga tersebar di daerah Jawa Timur itu masih diberikan keselamatan. Eh, dan kemudian setelah beberapa hari berlalu kan, temanku juga bilang bahwa semalaman ya dia nggak bisa tidur karena takut nanti ada gempa susulan kan. Dan sampai akhirnya ini pagi, tadi pagi itu jam 6, atau jam 7 kalau aku lupa. Eh, itu ada gempa susulan lagi ternyata. Dan aku juga nggak merasa karena aku juga tadi tidur nggak ngerasain gitu kan. Eh, apa namanya, di jam 7 pagi itu temanku ternyata dia ketiduran karena dia begadang kan, nggak bisa tidur karena mikirin nanti ada gempa susulan. Ternyata itu ada gempa susulan di jam 7 dan posisinya dia itu juga tidur, temanku ini. Dia ngasih screenshot dari BMKG kalau ada gempa lagi 5,5 skala Richter kalau nggak salah. Kalau salah, correct me if I'm wrong, correct me. Tulis di komen ya kalau salah ya. Itu jam 7, jam 6 atau jam 7 itu ada gempa lagi. Sampai dikabari sama pacarnya itu bahwa dia nggak apa-apa atau enggak gitu, sampai khawatir gitu lah istilahnya. Pacarnya itu sampai khawatir ngeliati dia di WhatsApp terus-terusan tapi nggak dibales, dan ternyata itu temanku ini tidur gitu kan. Ya alhamdulillah sih masih selamat, nggak sampai parah-parah banget gitu kan. Alhamdulillah masih bersyukur gitu. Dan di yang kemarin hari itu kan gempa yang cukup menggemparkan ya, 6,7 skala Richter, dan sampai terasa di Surabaya juga. Aku lihat di berita itu juga Tunjungan Plaza, Royal Plaza itu sampai pada ketakutan bro ya. Kalau berdasarkan pengalamanku ya, aku dulu juga pernah bekerja di salah satu mall. Itu pernah gempa di lupa titiknya itu di mana, kalau nggak salah di Lamongan atau apa gitu. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi tempat kerjaku itu ada di lantai atas lah. Itu yang bawah itu nggak merasakan apapun, tapi yang atas ini itu bisa merasakan goyangannya itu. Wah, cukup kenceng gitu. Aku kira waktu itu pas kerja kan lagi duduk gitu kan, tiba-tiba ini kepalaku oleng atau apa, ternyata itu ada gempa. Dan aku nggak langsung turun, nggak langsung cuman lihat ke bawah. Jadi kan ada kayak ya pokoknya ada kayak satu, ya pokoknya aku bisa ngeliat ke bawah lah, pokoknya di pinggirannya gitu, pinggiran jalan gitu, jalannya yang di dalam mall itu aku lihat. Ternyata di bawah itu banyak orang yang langsung turun. Dan kemudian itu kalau nggak salah cuman berapa detik ya, 10 detik kalau nggak salah. Jadi 10 detik itu gempa goyang-goyang gitu kan, tapi nggak sampai bikin gunjang sampai orang jatuh terus ambruk gitu, nggak sampai gitu, cuman goyang-goyang gitu. Dan itu ya wah, satu gedung ya panik gitu kan. Ya mungkin yang dirasakan ketika yang ada di Tunjungan Plaza atau Royal Plaza ya seperti itu. Itu gempa yang dirasakan misalnya kita di jalan gitu ya, di jalan raya, mungkin kita nggak merasakan karena getaran itu bisa terasa kalau ada yang di puncak tinggi. Kalau kita di jalan gitu kan, misalnya
kita duduk-duduk di taman, kita belum tentu bisa merasakan. Tapi yang bisa merasakan itu orang yang ada di puncak tertinggi gitu. Itu kayak apa ya istilahnya, kalau 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 spatula kita hentakan yang pangkalnya yang kita pegang, mungkin yang getar bukan yang pangkal yang kita hentakan, tapi yang atasnya gitu, seperti itu. Jadi mungkin dari aku ya, seperti getaran-getaran seperti itu memang kita harus langsung turun dan langsung lari ke bawah. Kalau bisa jangan menggunakan lift kalau kalian berada di gedung yang sangat tinggi ya. Gunakan jalur darurat untuk keamanan. Takutnya kalau kalian menggunakan lift pas ketika turun itu nanti kalian terjebak di dalam lift gitu. Jadi berbahaya banget. Kedua, kalau kalian berada di rumah, cari tempat kolong meja atau di bawah kasur untuk berlindung ketika sedang ada gempa. Kalau kalian misalnya kepepet nggak bisa keluar rumah ya. Jadi kalau kalian misalnya kepepet ya bisa keluar rumah. Jadi yang kedua sebenarnya kalian keluar rumah dulu ya. Jadi kalau bisa nyempetin keluar rumah, langsung keluar rumah. Jadi setelah ada gempa langsung kalian keluar rumah. Jangan pakai maksudnya tetap pakai baju, maksudnya itu jadi maksudnya kalian harus segera keluar rumah secepat mungkin untuk meminimalisir kalian tertimpa sesuatu gitu. Kemudian kalau yang ketiga itu baru kalian cari kolongan kayak kolong meja atau kolong kasur. Nah, demi apa? Ketika kalian sudah nggak bisa keluar, waktunya udah nggak cukup, kalian langsung ke bawah meja itu untuk biar ketika ada yang jatuh dari atas itu nggak langsung menimpa kalian masih terlindungi oleh meja tersebut atau kasur tersebut gitu. Kalau bisa carilah yang kolong meja itu yang kokoh, jangan cuman kayak kolong mejanya tapi meja yang plastik ya, sama aja bohong, hancur gitu kan, seperti itu. Ya seperti itulah, sorry. Jadi semoga kalian selalu tetap aman ya. Saya mendoakan bagi teman-teman yang berada di daerah titik gempa selalu diberikan keselamatan dan semoga baik-baik saja. Saya tidak akan mendiskriminasi tentang kan kalau di persepak bolaan kan Surabaya dan Malang itu kayak bertengkar kan antara Bonek dan Arema. Saya tidak akan memikirkan seperti itu. Ini demi keselamatan bersama gitu kan. Apalagi saya juga punya teman dan keluarga yang ada di Malang gitu. Jadi kalau ada orang yang susah ya kita harus bantu gitu. Mungkin itu aja dari aku ya. Kalau aku bercerita agak sedikit berbata-bata atau nggak kurang jelas gitu ya, saya mohon maaf ya, karena emang badanku kurang fit. Aku sebenarnya itu maksa pengen keluar, pengen bikin vlog lagi gitu. Jadi ini sebenarnya nggak ada skrip, nggak ada apa ya, aku cuman pengen bikin konten tentang keselamatan di waktu gempa ini. Apalagi ini kan barusan tadi pagi pun ini tadi ada gempa, tapi aku nggak merasakan sih, cuman temanku yang ada di Malang itu yang merasakan, ngabari bahwa ada gempa ya. Semoga stay safe ya guys ya, selalu menjaga keselamatan kalian. Bila berkendara jangan lupa safety riding, gunakan gear yang selengkap-lengkapnya. Kalau bisa jangan ngelawan polisi, lebih baik seperti itu daripada harus melawan polisi, melawan hukum, repot bos. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog MH Motovlog berikutnya ya. Dadah.